Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 258 sebaliknya. Kesempatan untuk menipu Anda. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, "Menteri Lu, saya, He Jiarong, tidak semurah yang Anda pikirkan. Saya pergi menemui Anda sore ini. Anda tidak melihat saya. Maafkan saya. Saya juga tidak ingin melihat Anda sekarang. Silakan kembali." Baik. Gila. Ini gila. Guan Qingxian tidak bisa menahan gemetar ketika mendengar kata-kata ini. Anak ini terlalu cuek dengan ketinggian langit. Apakah dia lupa pekerjaan apa yang dia pegang? Pekerja jangka panjang yang mengolah tanah menantang tuan tanah. Bukankah ini perburuan kematian? Apa katamu? Warna kulit Lu Xiaojin juga tiba-tiba berubah. Dia tidak berani mengatakan apapun kepada orang lain, tapi selama dia memegang pekerjaan kebersihan, siapapun yang melihatnya tidak akan mengangguk dan menundukkan kepalanya dengan hormat. Belum lagi banyaknya pejabat dan dokter setempat yang meminta kerabat untuk mencari hubungan dan ingin bertemu dengannya. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dia menggunakan kata familiar. Tapi dia benar-benar tidak menyangka bocah bau ini begitu kaku. Dengan kata lain, ini masalah hidup dan mati. Apa yang kamu katakan benar-benar konyol, tidakkah kamu meremehkan pengobatan China? Kenapa kamu masih memintaku untuk merawat kekasihmu? Bukankah itu menamparkan wajahmu sendiri? Tidak sakit, Lin Yu mencibir. Adalah urusan Lao Su untuk meremehkan pengobatan Tiongkok. Sekarang Lao Su mengizinkanmu merawatmu, kamu harus mengobatinya. Lu Xiaojin berkata dengan dingin. Lalu Lao Su mati. Kesabaran Lin Yu akhirnya sirna, dan dia menjawab dengan, Lao Su. Brengsek. Apa kau tahu pekerjaan siapa yang kau pegang? Wajah Lu Xiaojin menjadi merah, geram. Aku memegang mangkuk nasi yang dihadiahkan oleh leluhurku, kata Lin Yu dengan nada dingin. Semangkuk nasi leluhur, lelucon. Aku sudah memberitahumu, nenek moyangmu sudah lama meninggal. Sekarang Lao Su yang memiliki keputusan terakhir. Lao Su menyuruhmu untuk tidak makan, dan kamu tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Lu Xiaojin berkata dengan marah, sudah kubilang, aku akan melakukannya sekarang. Beri Anda kesempatan untuk memperlakukan istri saya dengan patuh, jika tidak, saya tidak akan mudah berbicara ketika Anda bertanya lagi kepada saya. Maaf, aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Bahkan jika aku mati kelaparan, aku tidak akan memiliki hari ketika aku memohon padamu, tolong kembali. Wajah Lin Yu tenang dan dingin. Dia benar-benar memperlakukan dirinya sebagai hidangan, belum lagi Lin Yu tidak mengandalkan keterampilan medis untuk makan, bahkan jika dia mengandalkan keterampilan medis untuk makan, dia tidak akan pernah membungkuk padanya. Sebagai seorang dokter, Anda tidak hanya memiliki hati nurani untuk menyelamatkan dunia dan orang-orang, tetapi juga integritas hidup daripada mengalah. Anda menganggap dokter pengobatan China saya sebagai sekam. Mengapa saya harus menyembuhkan Anda? Oke, He Jiarong, apakah kamu menggertakku? Aku tidak akan pernah menjadikanmu seorang dokter. Lu Xiaojin dengan keras menendang sertifikat kualifikasi dokter yang robek di tanah, dan berkata dengan dingin, sejauh yang saya tahu, Anda berasal dari sekolah teknik dan belum mempelajari pengetahuan medis sama sekali. Anda adalah cara untuk mendapatkan kualifikasi dokter. Sama sekali tidak normal. Mulai sekarang, atas nama Kementerian Kesehatan, saya akan mencabut hak Anda untuk menjadi dokter. Mulai sekarang, jika Anda berani ke dokter, saya akan segera memanggil seseorang untuk menangkap Anda. Lin Yu merasa sedikit frustasi ketika mendengar ini. Dia tidak berharap Lu Xiaojin mengirim seseorang untuk menyelidiki detailnya. Memang, sebagai He Jiarong, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang dokter. Dengan wajah tenang,
dia menatap Lu Xiaojin dengan dingin, sedikit terdiam beberapa saat. Aku akan menunggu hari kamu datang untuk memohon padaku. Ketika Lu Xiaojin melihat ekspresi wajah Lin Yu yang kempes, dia tiba-tiba merasa sangat bahagia. Kelinci kecil, berpura-pura mati di hadapanku. Setelah berbicara, dia memanggil Guan Qingxian untuk pergi keluar. Jangan hidup sendiri. Guan Qingxian juga menunjuk Lin Yu, meludah di tanah. Aku peduli tentang ibumu. Li Zhensheng berkata, menyentuh kursi dan bergegas. Guan Qingxian gemetar ketakutan, berbalik dan lari. Tuan, mereka terlalu banyak menipu. Li Zhensheng berkata dengan marah. Lin Yu tidak berbicara, dan perlahan membungkuk dengan ekspresi kesepian, dan mengambil sertifikat kualifikasi dokter yang robek di tanah satu persatu. Bapak. Li Zhensheng merasa sangat sedih saat melihat adegan ini, dan buru-buru berkata, kami akan menemukan seseorang untuk melakukan adegan lain. Lin Yu tidak mengatakan sepatah kata pun, setelah mengambil semua fragmen sertifikat kualifikasi dokter di tanah, dia melipatnya, berbalik dan meletakkannya di kotak kecil di atas meja. Tidak ada gunanya menemukan seseorang yang higienis dan menutupi langit dengan satu tangan. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan berkata dengan suara rendah, dia benar. Saya memiliki pendidikan dan kualifikasi He Jiarong. Tidak, mereka memang tidak memenuhi syarat untuk mempraktikkan kedokteran. Lalu apa yang kamu lakukan? Mulai sekarang, kamu tidak akan menjadi dokter. Hati Li Zhensheng bergetar hebat, tetapi dia tahu bahwa profesi yang paling dicintai Lin Yu dalam hidupnya adalah profesi dokter. Jika dia tidak diizinkan menjadi dokter, itu akan menghabiskan setengah hidupnya. Lin Yu tersenyum sedih, berpura-pura bebas dan mudah. Jika kamu tidak melakukannya dengan benar, jangan menjadi orang yang baik. Setelah menjadi dokter selama 1,5 tahun, rasanya menjadi seorang dokter selama 10 tahun, terlalu lelah. Sudah waktunya istirahat. Bapak. Li Zhensheng mengepalkan tinjunya dengan erat melihat penampilan Lin Yu, hatinya sangat tertekan. Bahkan pria tangguh dengan baja, plastik dan besi tidak bisa membantu tetapi memiliki mata merah. Dia tahu perasaan batin Lin Yu paling jelas, ketika dia meninggalkan barak, dia juga tertusuk panah, seolah-olah jiwanya telah diambil, dan bahkan merasa bahwa seluruh hidupnya menjadi suram dalam sekejap. Tidak masalah, Tuan, mereka merusak sertifikat kualifikasi dokter Anda, tetapi kami masih dapat menjual obat. Anda dapat mengembangkan beberapa obat khusus lagi, dan Anda dapat terus menyelamatkan orang dan mengobati penyakit. Li Zhensheng tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan semangat. Meski Lin Yu sudah tidak bisa lagi praktik kedokteran, mereka bisa mengubahnya menjadi balai pengobatan Tiongkok, toh izin usaha dan izin usaha bahan obat masih lengkap. Jangan khawatir, mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan lembut, seperti kata pepatah, tidak ada perbedaan antara kesehatan, makanan dan obat-obatan. Jika saya menebak dengan benar, orang-orang dari Food and Drug Administration akan datang besok. Lu Xiaojin adalah Direktur Biro Kesehatan yang bermartabat, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan pasti akan menjual wajahnya. Saudara Li, ketika pintu tutup besok, kamu dapat pergi ke Yuxuan untuk membantu. Cabang yang dia cari seharusnya sudah hampir selesai direnovasi. Lin Yu melihat ke kejauhan dengan cemberut dan berkata perlahan. Oke. Li Zhensheng mengangguk, menundukkan kepalanya dan tampak sedih. Dia sangat gelisah. Dia tidak menyangka bahwa klinik medis ini akan ditutup kurang dari sebulan setelah dibuka. Kehadiran toko sebesar Qian Zitang tidak mengguncang brand Hui Sengtang, tidak disangka. Dengan kalimat sederhana dari Lu Xiaojin, tanda Hui Sengtang baru saja mulai runtuh dalam sekejap, bahkan suaminya pun mungkin sudah lama tidak menjadi dokter. Naik. Setelah pulang ke rumah di malam hari, Lin Yu duduk di sofa dan menonton TV. Matanya kosong dan dia tidak memperhatikan apa yang ada di TV. Jam berapa sekarang?
ayo mandi dan tidur. Jiang Yan mendesak Lin Yu sambil menepuk wajahnya. Kamu pergi tidur dulu, Saudari Yan, aku akan pergi tidur setelah menonton episode ini. Lin Yuqiang tersenyum kecil, berusaha mencegah Jiang Yan melihat keanehannya. Kalau begitu cepatlah. Jiang Yan berbalik dan pergi tidur setelah berbicara. Lin Yu duduk di sofa sepanjang malam, menonton TV sepanjang malam, dan ketika hari sudah gelap, dia berpakaian dan pergi keluar dan pergi ke Hui Sengtang. Setelah membuka pintu Hui Sengtang, Lin Yu dengan serius membersihkan bagian dalam dan luar toko, mencuci beberapa handuk, dan dengan hati-hati menyeka konter, lemari obat, dan meja pemeriksaan yang semuanya cerah. Kemudian dia memindahkan kursi dan duduk di tengah aula Hui Sengtang, duduk dengan sikap genting, dengan sikap yang agung. Ini mungkin hari terakhir Hui Sengtang di ibu kota, dan dia harus menjaga pertahanan terakhirnya. Namun sebelum kedatangan pasien yang mengambil obat tersebut, orang-orang dari Food and Drug Administration datang lebih dulu. Halo, apakah Anda seorang dokter di rumah sakit ini? Kami ingin memeriksa izin usaha pengobatan pusat kesehatan Anda. Beberapa pria berseragam masuk dan berbicara dengan cukup sopan. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dia tidak menyangka sekelompok orang ini akan sangat aktif. Ini bukan waktunya untuk bekerja. Ia tidak menolak, langsung mencabut izin usaha bahan jamu dan menyerahkannya kepada mereka. Maaf, ada masalah dengan sertifikat Anda. Kami harus mengambilnya kembali. Kemudian Anda dapat membawa dokumen itu lagi dan mengajukan permohonan di biro. Orang terkemuka itu melihat dan memasukkan it-nya ke dalam tasnya. Omong kosong. Kenapa ada masalah dengan kredensial kita? Li Zhen bertanya dengan marah. Anda di sini untuk mendapatkan obat. Apakah Anda memiliki sertifikat kualifikasi? Apakah Anda lulus ujian gelar apotek? Pria terkemuka itu mengerutkan kening dan bertanya satu demi satu, tampaknya datang dengan persiapan. Kamu tidak perlu bertanya lagi, kamu bisa mengambil sertifikatnya, toko kami tidak akan buka lagi. Lin Yu bangkit dan berkata kepadanya. Tuan, Li Zhensheng tiba-tiba menjadi cemas. Lin Yu melambaikan tangannya padanya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu membuat perjuangan yang tidak masuk akal. Kami juga bertindak sesuai dengan hukum. Saya harap Anda mengerti bahwa Anda bisa pergi ke biro untuk menanganinya nanti. Pemimpin pria itu berkata kepada Lin Yu, lalu berbalik dan pergi. Baik. Lin Yu menarik napas panjang, gemetar, dan berkata, Saudara Li, kita memiliki semua yang harus diserahkan. Kita bisa menutup pintu. Li Zhensheng juga menghela nafas dengan penuh semangat, hidungnya agak masam, lalu mengeluarkan kuncinya, mengunci pintu kaca temper, dan kemudian menarik pintu bergulir ke bawah. Lin Yu berdiri di depan toko, menyalin tangannya, menatap tiga kata, Hui Sengtang, di atas toko tanpa berkedip, dengan wajah penuh cemas, seolah-olah menatap anak tercintanya. Untuk sementara, hati saya sangat sedih. Saya ingin menyebarkan kata, Hui Sengtang, ke seluruh China dengan mendirikan pijakan di ibu kota. Tanpa diduga, semuanya akan berakhir bahkan sebelum dimulai. Daun-daun mati di dahan diambil oleh angin dingin dan dikirim ke langit, kesejukan semakin kuat. Tuan, ini berangin, kembali. Li Zhensheng dengan lembut meletakkan mantel Lin Yu di tubuhnya. Kembali. Lin Yu akhirnya memalingkan muka karena cemas, dan berjalan kembali perlahan bersama Li Zhensheng. Jingle bell. Saat ini, ponselnya berdering tiba-tiba, itu adalah nomor yang tidak dikenalnya, dia ragu-ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Halo, apakah itu Mayor He Jiaronghe? Suara seorang pria yang energik terdengar dari ujung telepon yang lain. Oh, kamu. Lapor ke Mayor He. Saya adalah kapten yang menemani Direktur Lu berbicara dengan Anda tentang kerja sama hari itu, Chen Jun. Lelaki itu segera berubah menjadi nada serius, Mayor, sesuai instruksi Menteri Lu, saya sudah mengidentifikasi beberapa perusahaan.
Pabrik farmasi, bisakah Anda punya waktu untuk memeriksanya besok dan lusa? Tidak masalah, lusa saja. Lin Yu mengangguk dan setuju, suaranya agak serak karena amarah. Mayor He, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang salah? Apa yang terjadi? Tanya Chen Jun buru-buru. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.